preman dari ini depan. Bodoh gede-gede teman nanti. Yang satu mah masuk angin, minta anter ke Temennya. klinik. Nah, akhirnya lagi masuk aja data gini. Begitu masuk assalamualaikum, itu yang nganter nangis. Aduh, anterkeun hayang balik kurang, hayang balik. Itu yang nganter bingung. Ari mana kunaon? Cerik sagala tadi. Saya Allah aja bingung gitu kan. Sambil bikin data. Ini orang kenapa? Kok orang kenapa ini? Nangis gitu kan. Hayang balik, kurang hayang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19. Nah, Sobat Jagat, gimana kabarnya Sobat Jagat? Pasti baik-baik aja kan? Nah, sekarang kita mau ngomongin masalah horor lagi nih. Ngomongin masalah horor di Indonesia tuh nggak akan pernah habis ya Sobat Jagat. Pasti ya bakal ada terus meskipun itu sekarang sudah berada di era modern, era digital ya. Tapi horor ini terus mengikuti, seperti mengikuti terus gitu ya. Seperti narasumber kita satu kali ini, bersama saya sudah ada Kang Dery ya, Kang Dery ya, akan menceritakan pengalaman mistisnya. Awal ya Kang ya, awal mula mengalami mistis gitu ya Kang. Pengalaman mistisnya. Sebelum saya mau nanya ke situ Kang Dery ya, kesehariannya apa sih Kang? Saya sebagai terapis ya, atau pengobat tradisional bekam dan ruqyah. Bekam dan ruqyah ya. Di daerah mana Kang? Kebetulan saya buka praktek di Cikampek, cabang pertama di Sukaseri dan cabang kedua di Karangsalam. Karangsalam. Ya. Oh, berarti ini di Karangsalam berarti ya? Ini cabang kedua. Cabang kedua berarti ini ya. Betul. Nah, mau bercerita pengalaman apa Kang? Sebenarnya pengalaman mistis itu kalau dalam ruqyah banyak ya Kang? Banyak. Contohnya gitu ya? Mungkin apa ya? Awal-awal saya sebenarnya datang ke Cikampek itu sebenarnya ada mistis juga. Oh, udah disambut sama mistis? Iya, betul sekali. Jujur, dulu sebenarnya saya itu kurang percaya sama yang namanya tentang santet atau tentang kiriman sebagai seperti itu. Oh gitu ya. Betul. Oke, ditahan dulu ceritanya nih Kang. Sebelum masuk ke topik cerita dari Kang Dery ini, saya mau mengingatkan lagi nih ke Sobat Jagat, biar silaturahmi kita tidak terputus, subscribe dulu cus. Nah gitu ya, sekarang lagi zamannya kayak gitu. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat bikin kontennya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke acara Kismis, kisah misteri. Nah, gimana Kang dari awal pertama kesini gitu kan? Ya, dulu saya tuh kan ada komunitas pengajian di Bandung, Padalarang. Jadi dulu tuh saya tuh kurang percaya. Sebenarnya saya begini,
percaya sih percaya, tapi bisa berpikir mungkin yang namanya santet atau hal seperti itu zaman dulu. Kalau sekarang mah kayak nggak ada gitu kan. Zaman modern kayak gitu. Iya, zaman sekarang kayak nggak ada. Sampai ada sahabat-sahabat pengajian saya yang cerita masa-masa seperti itu, saya cuman bohong gitu, Apa sih gitu? apaan sih gitu kan. Tapi kalau ngaji saya cuman senyum, almarhum gitu kan. Apaan almarhum? Ya nggak apa-apa, dan saya belum pernah ngalamin katanya gitu. Pas suatu saat saya diajak sahabat saya, teman, Kang Dery mau nggak nerusin klinik di Cikampek? Kebetulan saya kan lagi nganggur, sebenarnya bukan nganggur, cuman dulu tuh saya belum punya berpengalaman tentang buka klinik. Tapi saya pengen punya klinik dulu tuh, punya pengobatan. Ditawarin lah, walaupun dulu tuh gajinya cuma kecil, gajinya cuma pas-pasan. Ya udahlah, ayo aja, cuma saya sekeluarga sama istri sama anak diajak, ya nggak apa-apa, ayo aja. Diajaklah sama temen ke Cikampek sini. Nah awal saya ke sini tahun 2015 kalau nggak salah. Pertama datang ke sana itu daerah Kampung Baru, Kampung Boneka. Awal datang ke sana tuh, ini klinik atau rumah hantu? Oh, penampakannya udah. Iya. Jadi gini, itu klinik itu udah lama ditinggalkan sama terapis-terapis yang dulunya. Nggak tahu ada kenapa. Saya juga dan saya tahu, wah rumput-rumput pada tinggi. Ini teh rumah kesehatan atau rumah hantu? Saya pernah berpikir seperti itu. Sama istri pun seperti itu. Udahlah jangan lama-lama, sebulan aja cukup lah, kita pulang lagi ke Bandung gitu kan. Udah mau kasih posisi suasana panas itu kan, Cikampek panas sekali. Biasa tempat dingin, datang ke Cikampek yang panas. Aduh, nggak nyaman. Nyamuk, wah luar biasa. Tapi alhamdulillahnya anak betah. Nah ini pertanyaannya, tahu betahnya emang betah atau ada yang nemenin? Dulu anak saya usia baru 3 tahun. Tapi alhamdulillah anak nggak rewel, anteng aja main sendiri gitu. Karena alhamdulillah anak anteng, ya saya juga keikut anteng. Nah awal-awal gini ceritanya. Awalnya istri tuh sama kayak saya, nggak ada curiga apa-apa. Cuman kan karena kamar itu ada 2 kamar mandi, yang satu kamar mandi nyatu sama kamar, yang satu mah dapur ada kamar mandinya. Nah istri itu mandi sama anak di kamar, istri mandi dah di kamar mandi karena ada kamar mandinya. Yang di kamar itu berarti ya. Nah begitu lagi mandi, beres mandi, begitu beres mau keluar, si pintunya hilang. Pintunya hilang Nggak ada. Pintunya sama pintunya itu. Kata istri itu, pintu di sini. Kok nggak ada? Ini kemana gitu kata. Pegang-pegang ini tembok semua. Itu kelihatan udah pure hilang aja itu. Iya, pure hilang. Nah, tadi mah tembok, ada pintunya. Ini kok tembok semua? Ini kemana ini pintunya gitu. Akhirnya kan istri kaget, puas gitu kan. Gimana ini? Sampai baca-baca astagfirullah. Nah, akhirnya kata istri teriak lah, Allahu Akbar, Allah. Anak kedengar, kaget, dibukalah, sampai pintu ke jedak dan kepala istri. Aduh, astagfirullah, ini ada pintunya ada gitu. Ada lagi tuh. Kata anak teh, Omi kenapa teriak-teriak? Oh enggak ada apa-apa. Nah, saya kan di belakang lagi beres-beres. Istri langsung lah di baju gitu kan, langsung lari ke belakang. Langsung bilang, Bi, kayaknya ini rumah bermasalah kata. Bermasalah gimana? Biasa-biasa aja, memang misalnya rumahnya agak-agak kayak udah tua gitu kan. Cuma memang bermasalahnya banyak rumput yang tinggi-tinggi gitu. Kayak urus gitu. Banyak yang harus kerjain gitu. Enggak, biasa aja. Bi, cuman istri nggak ngomong Kejadian yang tadi. Sampai akhirnya dia nggak mau lagi mandi di kamar. Akhirnya dia mandinya di dapur aja.
Aja saya nanya, Mi kenapa nggak mau mandi di depan lagi? Ah enggak, sini aja mandinya. Cuman kata istri saya, kenapa bias setiap masak di dapur kayak ada yang merhatiin di belakang gitu. Coba tuh bisa cari informasi ayah naon sih gitu kan, ada apa sih di rumah ini teh? Ah ada apa tuh, kan ada apa-apa, ada biasa-biasa gitu. Ah udah lama, bukan lama sih. Nah tiap malam nih kan ada tukang bakso tuh yang lewat. Nah awal-awal curiganya, saya tuh tiap manggil tukang bakso nggak mau berhenti di depan rumah. Mas, bakso mas, gitu tukang bakso Malang. Ya. Terus aja maju. Di depan aja kan, depan aja. Nggak mau ada yang berhenti di depan rumah. Ih, kenaun kata gitu kan. Saya tanyain, Mas, kenapa nggak mau berhenti rumah? Ah, sebenarnya di sini aja. Apa gitu ya? Saya jadi pertanyaan gitu kan. Apa gitu? Nah, akhirnya kan saya tiap maghrib itu kan sholat ke masjid. Ngobrol-ngobrol sama DKM. Ya ngobrol lah biasa gitu, dari mana gitu kan, DKM tanya. Terus nanyain, gimana betah nggak Kang tinggal di sana? Ya alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Nggak ada, saya bilang gitu. Iya, emang kenapa? Ya itu mah dulu sana. Emang dulu kenapa? Ya ada yang meninggal di sana. Baru ketahuan beberapa hari. 4 hari atau 3 hari itu sampai udah nempel di lantai. Udahlah nggak apa-apa, saya nggak cerita ke istri, takut istri takut gitu kan. Udah gitu, cuman makin kesini makin kerasa gangguannya. Pertama ke istri kan dia tuh cari informasi sendiri ke pasien-pasien yang datang gitu. Sampai ada namanya ibu-ibu kan ya, ada yang cerita, Neng, wantunan di dia gitu. Emang kunaon sih Bu? Istri cari informasi, dikasih tau lah sama ibu-ibu. Udah mah parno ya, ditambah sugesti dan sebagainya gitu kan. Wah, langsung atuh perasaan gitu kan istri teh. Bi, udahlah udah nggak betah sama rumah. Emang kunaon sih? Ceritalah istri teh, tiap masak ada yang merhatiin. Terus di kamar mandi teh sampai hilang pintu gini-gini. Wah manja sih. Udahlah, udah jangan dipikirin, itu mah mungkin pikiran kita aja. Ali istri mah kan sok nonton film horor. Jadi sikap film-film di horor gitu, daripada terjadi sesuatu mending pindah duluan katanya. Kata saya tuh, udahlah ayo, tong takut lah, tong sieun lah, ayo jalani aja. Tapi dan namanya juga nggak nyaman. Tiap habis tutup klinik, apa coba keluar jam 5 sore. Wah keluar keliling-keliling. Pulang ke klinik jam 9 malam, baru pulang. Itu kayak pas mau tidur aja. Karena udah nggak nyaman, udah ya kita pulang aja ke Bandung lagi. Nah, pas saya pulang ke Bandung, ngobrol sama guru ngaji saya, ya curhat lah gitu. Saya kan panggilnya Abah, kayak bapak, kayak orang tua. Ya. Bah, saya mau diteruskan di Cikampek teh, kunaon cenah gitu. Ya rumahnya tenyaman kunaon cenah. Ceritain lah saya tuh bahwa ada gangguan gini-gini. Kata guru ngaji saya bilang gini, lamun salira pindah di Cikampek karena sieun kujurig geus eureun ngajina. Oh, gurunya bilang gitu ya. Aduh, saya kan jadi bingung. Iya. Aduh, makanya kalau kita berhenti di Cikampek karena takut sana setan atau jin, kata guru ngaji si Abah, udah berhenti ngajinya. Berarti nggak ada apa-apa ngaji kita teh. Terus gimana atuh? Ya kumaha atuh, kan bingung kan, jadi serba salah, jadi dilema. Coba tanya lagi harus gimana. Saya datang lagi ke guru ngaji saya. Terus gimana, diusir kah atau kumaha gitu kan? Entong diusir, kata guru ngaji saya teh. Sok diajar ngobrol, itu kayak makhluk sana. Sok diajar sana sinergi, sana itu makhluk, orang makhluk tentang diganggu, terus diganggu. Sok sana diajar ngobrol sana.
komunikasi lah. Komunikasi lah. Nah udah gitu baliklah ke Cikampek. Nah udah di Cikampek saya pas maghrib ngebahas sejadah zikir aja ya, doa ya Allah, minta perlindungan gitu kan, masa saya tukang ngeruqyah ya bisa ngeruqyah rumah gitu kan, saya kadang-kadang gitu. Akhirnya saya ngobrol lah ya, komunikasi tadi saya bilangnya gini bahasanya, ya makhluk yang ada di sini, daripada kamu ngeganggu saya, mendingan kamu teh cari pasiennya cing banyak. Gitu saya teh bahasa teh gereina gitu ya, kata orang Sunda bilang mah banyol lah gitu ya, banyak ya, daripada kamu nggak ganggu saya, nggak saya cari pasien cing loba gitu kan. Alhamdulillah memang pasien banyak, tapi aneh-aneh penyakitnya. Dari situ langsung banyak pasien. Banyak pasien, sampai asana kan sepi, rame, sampai dari Cilamaya, Purwakarta, Karawang. Cuman aneh-aneh penyakitnya, ada yang perutnya besar, ada yang kesurupan, wah aneh-aneh pokoknya. Nggak masuk akal gitu Ya, sampai pernah nih ada yang datang nih dari Cilamaya, datang ke sini ke klinik. Pak, saya tuh sakit, tapi ada yang ngasih saran harus ke sini, bawa pengobatnya tuh Kang Dery, sini orang Bandung. Ya saya dari mana, saya gitu kan, saya dari Bandung. Ibu dari mana? Saya dari Cilamaya, gini-gini. Emang ibu penyakitnya apa? Wah, dia jelasin sakitnya gini-gini. Sampai pernah tuh ada yang perutnya besar. Sampai kebetulan ada mertua saya, ibu mertua. Kata ibu mertua teh, mama teh, aduh sedader, untung diobatan, bisi kumaonam, eta mah penyakitnya aneh. Tapi kan saya kan udah jadi janji ya. Ya udah saya obatin aja gitu. Alhamdulillah sembuh. Sampai ada istri nih lagi rapi, ada kelihatan istri mah katanya ada makhluk yang keluar dari perut. Oh macam-macam, ada ular yang keluar. Saya pikir-pikir ini kok penyakitnya aneh-aneh gitu kan. Sampai ada nih kejadian pas sore-sore nih, saya lagi masukin data keuangan gitu kan. Nah ada dua preman dari ini depan, modal gede-gede teman nanti. Yang satu mah masuk angin, minta anter ke temennya. Nah, satu lagi masuk aja data gini. Begitu masuk assalamualaikum, itu yang nganter nangis. Aduh, anterkeun hayang balik kurang, hayang balik. Itu yang nganter bingung. Ari mana kunaon cerik segala saya Allah aja bingung gitu kan, sambil bikin data ini orang kenapa ini nangis gitu kan, hayang balik kurang hayang balik, terus bilang gitu. Iya nangis. Udah gitu, Kang kenapa Kang, saya nyetei kunaon, saya hayang dibekam hayang diurut, tapi ya kunaon cerik sini. Akhirnya dibawalah ke tempat ruqyah, diruqyah sama saya, ditanya-tanyalah sama saya, komunikasi, Kang kenapa? Anterkeun saya minta dianterkeun. Dianterkeun ke mana? Bingung saya juga kan. Akhirnya udah sok ikutin aja doanya nih, tuturkan doa saya. Akhirnya saya ruqyah, alhamdulillah sembuh. Begitu sembuh, dia bingung, ini mana sana? Kang kunaon saya bete. Aduh seneng, abis teh lebat ka dieu tiba-tiba berat sirah sedang liur seneng. Oh gitu, ada yang gitu. Nah setelah itu saya tuh kan bingung ya. Pas kebagian libur lagi saya pulang ke Bandung. Nah curhat lagi sama guru ngaji saya. Konsul lagi. Kumaha di Cikampek teh. Betah, alhamdulillah, bah betah. Tenan naon? Henteu bah, cuman aneh penyakitnya. Aneh kumaha, nya rupa-rupa. Emang kumaha rupa-rupa teh, wah jelaskeun, ada yang gini, ada juga yang gitu penyakit. Terus emang kumaha sih cenah ngobrol jeung makhlukna cenah. Nya saya gini, daripada ngaganggu urang, ngaganggu keluarga urang, geus saya neangan pasien cing loba. Eta guru ngaji seureun. Nya heueuh cenah. Ari
nu kitu makhluk dititah dengan pasien dititah usahanya kitu cenah. Ngageringan kumanehanana dicagerkeun kumanehanana cenah. Berarti yang buat sakit tuh dia juga gitu ya? Iya. Ternyata ya itu makhluk yang bikin sakit itu juga. Alah sia terus kumaha tuh bah? Heeh cenah. Kitu Mas tong kitu. Sok tong aya ikatan naon-naon. Geus bebaskeun cenah. Ya tuh lah gitu Mas tapi teh. Ayeuna begitu saya pulang ke sini, saya lagi gampang lagi sejadah lagi. Makhluk mulai di dieu geus tong nyenengan pasien saya teh. Napsi-napsi we maleng-maleng urang-urang kata-kata kada cing bebas we nama seperti gitu. Nah, begitu kejadian udah ikhlas seperti itu. Alhamdulillah enggak ada lagi pada pasien yang aneh-aneh. Normal lagi aja. Ya, paling ya masalah rumah tangga. Paling masalah tentang yang sakit biasa gitu. Ternyata ketika kita perjanjian dengan seperti itu ada. Berarti yang diucapkan pertama sama Kang Dari itu sebenarnya perjanjian itu Kang? Iya. Udah termasuk perjanjian? Ada perjanjian. Cuman alhamdulillah tuh nggak ada namanya tuh perjanjian kesananya. Kan kalau ada orang yang pesugihan, kan ke perjanjiannya tuh sampai ada yang mengadakan keimanannya. Karena saya macam campur jeung banyol, mungkin belum kayaknya mah belum sampai ke arah hal yang seperti itu. Belum sampai ke arah penggadaian keimanan. Tapi alhamdulillah sampai diingatkan kembali sama guru ngaji saya. Tapi ya seperti itu. Makanya ada juga kan jin nasab. Jin nasab kan gitu. Orang tuanya dulu, kakek buyutnya ada perjanjian tolong pangjagakeun anak incu urang. Nah, begitu ke cucunya ala khodam itu sebenarnya jin gitu. Nah, begitu ditanya, oh ini ada khodamnya gini. Padahal kan dia tuh nggak pernah belajar apa-apa. Oh, ini jenazah dulu pernah ada perjanjian. Nah, itu sebenarnya. Berarti yang diucapkan kita sama makhluk itu bisa disebut perjanjian. Betul. Makanya hati-hati ya. Ketika kita salah ucap, jadi salah kesananya. Hati-hati dengan ucapan kita. Iya, betul. Harus lebih hati-hati lagi kalau mau seperti itu ya. Betul. Nah, Kang, dari tadi kan proses ruqyah ya Kang ya. Seperti apa sih prosesnya gitu? Kalau Kang Dery di sini proses ruqyahnya ada metodenya zikir dan doa. Jadi si klien itu belajar berzikir. Karena kenapa kita sering kena gangguan? Karena hati kita sering kosong. Hatinya kemana-mana. Ketika hati kita kosong, pikiran kemana-mana tadi. Akhirnya gampang kena gangguan. Makanya sok hatinya diisi dulu dengan zikir. Jangan sampai kosong. Nah, makanya di sini itu metode ruqyahnya adalah untuk zikir. Lebih ke zikir hati gitu. Terus juga menguatkan mental dan spiritualnya. Kadang-kadang kan kalau mentalnya lemah, dia gampang juga kena terganggu gitu. Nah Kang, dalam proses ruqyah itu ada yang misalnya suasana dikeluarinnya gitu. Wah, macam-macam Kang. Dulu pernah gini. Dulu waktu saya masih bujangan kan. Dulu saya pernah ditugaskan di daerah Tangerang kan. Daerah mana itu? Saya lupa lagi, udah lama. Dulu saya tuh kan sama klinik juga. Dulu tuh saya tuh suka ngeruqyah ke rumah-rumah gitu kan. Kebetulan yang kesurupannya di rumah, dia nggak bisa dibawa ke klinik. Rumah datang lagi. Kebetulan pas mau tutup dulu teh, pas mau tutup, si keluarga datang ke klinik. Pak, tolong bantu anak saya kesurupan. Udah lama Pak kesurupannya. Iya, dari kemarin katanya. Aduh, lama juga. Aduh, gimana tuh ya? Saya bilang, ya nanti saya bantu Pak. Habis saya tutup dulu klinik dulu Pak ya. Ya, mangga. Ya, silakan. Bukan mangga, silakan. Gitu. Saya kan itu orang Betawi. Ya. Udah gitu,
Saya ngobrol lah sama sahabat saya orang Bandung juga gitu. Kang, enawan cenah. Kan kasurupan cenah. Kayak di kumaha, wah orang banting we jurigna cenah gitu. Padahal saya teh di klinik. Jadi jarak klinik sama rumah teh lumayan jauh lah. Jauh ya. Nah, pas saya teh berangkat jam 5, pas mau maghrib, saya bawa ke sepeda, ada deket tetepan. Dari sini ke sana ke ke perumahan apa sih gitu ya? PT Pusatnya di sini dekat lah ya. Gitu. Senopati sih. Senopati sini dekat. Kita pakai sepeda. Saya bawa perlengkapan ya, alat-alat untuk rukiah gitu kan, sapu apa namanya tuh, ada kan namanya tuh sepatu rotan apa gitu. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Oh, kakak masuk. Di mana Pak yang kesurupannya? Ternyata perempuan. Yang kesurupannya teh itu di kamar sih. Temenin gitu. Wah, benar kesurupan. Wah, lagi dipegang sama keluarganya. Sejak kapan Pak kesurupannya? Udah dari kemarin kan nggak sadar-sadar. Kasihan gitu. Lama betul. Udah gitu saya dibacain doa. Bacakan al-masyurut. Wah, rupiah ini bacanya. Nggak ada yang mempan kan? Nggak mempan, malah ketawa. Sampai gini ngomong gini. Senah harga banting aing gini. Ngomong gitu. Saya kaget. Lah, saya kan ngomong gitu dari klinik. Iya, jauh kan jalan. Jangan-jangan teman saya pikirnya jelek gitu kan. Jangan-jangan teman saya ngomong gitu. Atau siapa? Kita mau ketawa-ketawa. Oh, beakeun cing bener ngaji teh cenah wah terbalik gitu. Nah, tapi bisa ngomong bahasa Sunda. Bisa ngomong bahasa Sunda. Padahal di Betawi ya. Betul kan Betawi. Waduh. Sampai saya bingung. Akhirnya saya habislah akal saya dulu tuh. Akhirnya saya duduk di belakang. Ini kan ada lemari ya, lemari baju. Saya gini aja. Duduk di bawah itu sambil duduk ada yang megangin. Ya Allah, itu kumaha gitu kan. Saya jujur pengen nangis, pengen cepat pulang. Ada bingung kan tuh. Doa udah habis gitu. Doa rukyah udah habis lah semua lah. Semua saya bacakan gitu kan. Aduh ya Allah, kumaha gitu. Udah frustasi juga ya kayaknya. Frustasi. Aduh. Akhirnya pengen pulang tapi nggak bisa gitu kan. Udah lihat pasien masih kena sakit, masih belum sembuh. Akhirnya apa coba? Dalam keadaan ketidakbisaan, dalam keadaan kepasrahan tadi, ya Allah, betul saya nggak bisa apa-apa. Ya Allah, rumaos gitu, bahasa Sunda ya Allah rumaos, tapi itu tesan Allah. Ya Allah, kumaha ieu, ya Allah ngumahakeun gitu ya Allah, kumaha abdi ya Allah. Ya ada bahasa gini, ada ingatannya. Dulu kan saya pernah belajar ngaji, jadi belajar ngaji gitu. Cuman dulu ngaji itu diajarkan doa ruqyah tadi, cuman bukan doa ruqyah dulu mah. Cuman apa ya bahasanya teh gini, sok tah bacakeun tapi tong gumantung karena bacaan sekedar ngaji almarhum. Akhirnya oh iya mungkin saya ada rasa gumantung karena bergantung dalam bacaan tadi. Akhirnya saya melepaskan, merasa bisa tadi. Ya Allah, betul saya nggak bisa apa-apa. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Yang bisa hanya Allah. Nah, itu tahu nggak? Itu langsung gelisah. Yang kesurupan langsung gelisah. Langsung ada reaksi. Ada reaksi, langsung gelisah. Nah itu begitu saya cuman gini aja. Allahu Akbar. Langsung jerit. Itu belum baca apa-apa, cuman takbir. Allahu Akbar. Langsung teriak-teriak. Langsung teriak-teriak. Takbir 3 kali langsung hilang. Langsung sadar. Nah di sana saya langsung bingung. Campur bingung aja. Kenapa doa yang panjang lebar, kali luas, kali tinggi nggak ada pengaruhnya? Kenapa cuma takbir aja ini ada reaksi? Langsung bereaksi gitu kan? Itu si pasien ngasih uang, tapi uang nggak diterima. Udah Pak nggak apa-apa. Ini gimana? Udah saya pulang aja. Udah pengen pulang tadinya. Begitu saya pulang ke klinik, saya ngulang.
diam aja. Temen nanya, Kang kunaon? Ah, enggak, saya jadi bahan tafakur gitu. Oh kenapa ini? Hanya besok saya tak pulang. Besok saya tak pulang. Ke Bandung lagi. Kunaon Kang? Tak pulang besok. Akhirnya saya pulang ke Ke Bandung. Bandung. Ketemulah sama almarhum guru ngaji saya. Sebenarnya sih bukan guru ngaji, jadi teman curhat. Iya, iya. Belum jadi guru ngaji saya. Cuman kalau ada apa-apa curhat. Iya. Nah, akhirnya datanglah ke guru ngaji saya. Ceritain pengalaman gini-gini dengan kejadian di Tangerang tadi gitu kan. Cuman gini bahasanya teh. Iya, ndak maneh mah maca panjang lebar teh di aku pengakuan diri. Bisa ngusir jurig, bisa ngusir jin. Emang nu ngusir saha? Emang nu ngalengitkeun saha? Salira atau Gusti Allah eta? Oh, Bencinya itu berarti. Jadi sebenarnya bukan harus panjang bacaan itu, tapi jangan ada pengakuan diri. Itu makanya sekarang tuh yang dipegang itu. Sebenarnya bukan bacanya harus panjang lebar, tetapi walaupun pendek, tapi sejauh mana pengakuan kitanya. Iya. Alhamdulillah. Nah itu jadi pengalaman pribadi saya. Berarti harus yakin juga ya kan? Betul. Nah kalau misalnya yang santet teluh itu pernah ngalamin juga nih Kang? Wah betul, saya pengalaman juga. Sampai sekarang kan efek akibatnya saya sampai ngerasa sekarang. Oh, ada efeknya? Iya. Dulu sih pernah gini, sebenarnya kejadiannya setahun ke belakang. Hampir sampai 2 tahun lah, 2 tahun. Sebenarnya sih saya tuh bukan mau ngobatin, cuman saya kan udah jarang nerapi bekam, cuman konsultasi aja di sini tuh konsultasi. Awal ceritanya saya konsultasi itu sama istri seseorang, karena dia tuh bekas pencalonan dulunya tuh, pencalonan. Nah, saya tertanya, mana si bapaknya? Saya bilang, di luar, panggil tuh ke dalam si bapaknya. Nah, dipanggil ke dalam. Saya teh cuman megang aja, cuman megang gini aja pundaknya. Reaksi. Oh, langsung reaksi. Langsung reaksi si bapaknya teh. Kaget saya teh, lah kok kenapa? Cuman bapaknya nggak cerita. Cuman ceritanya teh memang dia punya barang-barang seperti ini gitu. Oh udah, beresin aja, bersihin aja, kata saya begitu. Taunya mungkin itu hasil dari pemilihan pilkada, gitu. Dari pilihan. Nah, orang itu kan ada efek. Jadi nyangkanya tuh saya tuh mau ngobatin. Padahal saya bukan mau ngobatin. Nyangkanya mungkin dukun itu saya mau ngobatin. Ayo dukun-dukun nyerang sama saya. Wah, saya sakit. Kaki pada bunuh semua. Ini teh habis. Gak bisa jalan. Kaki buka. Kayak bisul-bisul semua kan habis. Tapi yang jadi anehnya tuh nggak bau. Kan biasanya mau anjir ya. Cuman si mama yang mertua sana. Mama teh sana asa beda sana. Tiap ngaji si mama teh ngaji sana. Dari mah sana sigan sadar sana. Cuman sigan sadar siganan ngulah-ngulah sana. Ngusir mama sana mun tiap ngaji teh. Kunaon ya sana. Cing da teh sana berhubungan jeung pengobatan ieu cing taroskeun kunaon teh normal teh penyakit teh cenah. Aya dulu mah saya berpikir teh ieu bisa jadi darah kotor ataupun penyakit naon gitu. Tapi nah benar gitu saya teh punya darah kotor kan saya teh tukang bekam gitu kan. Itu Kang habis Kang badan teh Kang keluar nanas. Oh nanas semua. Terus cuma wajah unggul. Oh di full sini habis Kang. Akhirnya saya teh manggillah sahabat saya pesantren Ustadz Denis.
dan saya dekatnya. Tad cing kadilah main saya ke klinik. Naon kan? Saya teh enak badan deh. Anggaplah aja nanti ka dieu. Naon kan sendiri mikir. Saya teh enak badan kuy kunaon. Tuh tiba-tiba terus tadi cing. Ngadoa lah aja nanti. Langsung reaksi ke abdi. Oh, ada reaksi? Ada reaksi. Lah kok ada reaksi kan? Nanya kan nakil apa tuh? Oh saya mual. Lah. Nakil saya kaget saya gitu. Saya ternyangka gitu. Wah Kang, imat normal penyakitnya. Coba sini cenah ka guru abdi sini. Di mana? Abdi ge daerah hirap deui kan. Daerah-daerah Jatisari itu tapi mana gitu ya ada nyingkur lah pokoknya mah. Ya daerah sana lah gitu. Nah saya antara percaya kan dulu tuh saya berangkat jam 10 malam bahkan pakai mobilnya mobil sahabat istri lah dijemput berangkat jam 10 nyampe sana nanti jam 11 atau jam 12 jam malam itu makan siga TV kan dilihatkan baskom film ini kan film Malampir. Ya. Bener ya dari baskom. Aduh ya Allah itu bener dah sih. Ada itu videonya. Ada video. Cuma saya lupa lagi daerah mana itu. Kayak video gitu. Iya. Tah kan iya cenah anu ngahareuan akang sih. Tah itu teh kunaon cing pakai cenah teh pakai merang awi cenah. Matak budug gitu sih. Saya tidak percayanya karena memang awalnya saya kurang percaya tapi itulah perjalanan tah lamun akang cagel itu maot cenah tapi mun akang eleh ya ke maot cenah kang kumaha cenah saya mah yang kumaha Gusti Allah we sabi mah tong teu menang kitu cenah sok cenah hayang hidup hayang cagel cenah hayang maot cenah saya gini pikir saya mah nggak mau balikin. Yang penting ya kalau memang saya harus meninggal ya nggak apa-apa gitu kan. Ya udah itu takdir saya harus meninggal. Cuman istri, wah memang ya terido, suami saya kena guna-guna gitu. Pokoknya mah yang cager dewe, insyaallah sini. Nah, ya mungkin masih saya hidup, berarti itu maut gitu siga nama. Tapi ya itu terjadi. Wah, akhirnya dia kasih ramuan, kasih obat. Sok ini dimandikan tempat anu cai ngalir. Di mana gitu kan, cai ngalir. Akhirnya saya punya ide ke Ciater sama jalannya ke Ciater Cipanas. Udah ke Ciater jalan-jalan. Wah, saya dimandiin di Ciater kan Cipanas ke pegawai saya digosokan. Itu kan nanahnya. Begitu dikasih mandi langsung garing. Enggak ada tapaknya. Langsung garing. Enggak ada tapak. Karena bekasnya. Cuman ya adalah hitam-hitam. Cuman maksudnya langsung kering gitu sehingga luka anu kering gitu. Alhamdulillah gitu kan. Langsung kering. Udah gitu. Cuman begitu saya pulang dari Ciater saya muntah darah. Muntah darah. Saya kan kaget. Wah, saya muntah getih. Wah, boba TBC. Ya saya gitu kan pikir saya. Wah, jangan saya TBC nih. Wah, kena gimana gitu kan. Akhirnya ini udah ke rumah sakit sana. Mesti kenapa? Emang kenapa Abi? Saya muntah darah tuh. Hidung Kang. Kalau merah. Itu banyak itu Kang. Siga ngegejlok gitu kan. Oh iya. Ngegejlok siga darah beku lah beku ya. Kan kaget atuh. Alah saya pikir saya takutnya TBC gitu kan. TBC kan gitu kan. Iya. Alah kumaha gitu. Paru-paru saya kumaha gitu. Akhirnya udah yuk ke rumah sakit. Nah, pas sampai ke rumah sakit, di Tamrin. Abdul Rojak. Saya nggak bisa jalan. Nah, geser baju juga terbiasa. Terus gimana? Di bokong apa kursi roda? Iya.
ke kamar mandi tetap nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa jalan, Gerakin tapi bisa. tidak bisa, jadi aja nggak geser bujurnya berat. Akhirnya kan istri carilah orang-orang yang bisa, sampai jauh-jauh ke Pangandaran kan. Wow. Bener kan? Beneran. Sampai dicarekan ieu teh umur ngorakeunnya tapi nah kikieuan umuran penyakitan teu sieun paeh. Ada saya teh ada maot mah waktuna mah maot teh sabi teh. Saya kan usia masih dulu teh 39. Ya kan usia segini mah belum waktunya cenah gitu kan. Wah, sampai. Tapi ada satu orang almarhum Pak Am namanya. Anjeunna ieu wah, ieu mah panjang umur keneh cenah. Can waktuna maot cenah. Saya ada gede gitu nya walaupun saya kondisi dalam keadaan nggak bisa gerak apapun. Wah, karena dari mah panjang umur, ieu mah can waktuna maot. Alhamdulillah gitu kan. Tapi ada motivasi gitu. Ada motivasi ya betul. Ah, udah gitu teh. Lama-lama jam 3 subuh kan bingung ya. Duh, kumaha kudu ka mana gitu kan. Jawab guru ngaos saya ya, nelpon. Ayo dari sehat sen. Bapak sen. Si Kang Dari teh gini sudah nggak bisa jalan, nggak bisa gerak badannya. Wah, kunaon sen. Nya sen ceritanya istri teh gini. Coba tuh sama rupiah segala apa. Alhamdulillah tiba didoain sama bapak guru ngaji saya bisa gerak, bisa jalan lagi. Kontan itu kan. Kontan. Apa? Alhamdulillah saya bisa gerak dari di ranjang bisa gerak lagi. Kontan gitu ya. Cuman karena tetap yang namanya fisik organ kena, akhirnya organ saya kena, ginjal saya kena. Iya. Akhirnya kedetek lah ke rumah sakitnya. Aduh Pak Dari, ini ginjalnya rusak. Kalau nggak cuci darah, ini bisa bisa meninggal. Sedih, bingung. Pulang ke rumah nggak ada pengobatan yang pasti gitu kan. Apa harus cuci darah gitu. Akhirnya ya udah mau tidak mau. Ternyata urium saya makin tinggi, betul ini berapa gitu. Terus kreatinin juga tinggi. Tetap harus cuci darah. Udah kalau memang itu jalan terbaik ya nggak apa-apa, cuci darah aja. Tiba-tiba kan tuh badannya bengkak, sakintal. Oh, sakintal. Semuanya bengkak gitu kan. Bengkak, sakintal. Akhirnya cuci darah lah saya. Kata dokter ini bisa normal lagi 6 bulan. 6 bulan bisa normal lagi. Wah, stres kan di sana. Waduh, aku terapi kering, aku terapi cuci darah. Wah, berbenturan saya. Down akhirnya. Down bener saya. Yang akhirnya datanglah sahabat pengajian. Nolongok lah gitu. Dalam keadaan saya kadang badan berat gitu kan. Kalau duduk dia bot ya kan, kudu kutiluan kan diangkat. Dan saking beratnya badannya gede. Tapi alhamdulillah sih kondisi memang bagus lah gitu. Cuman besar aja badannya. Kasih motivasi. Nah, ada satu kata ini bahasanya teh. Kang, kita manusia harus siap diatur oleh Maha Pengatur. Akang gering kahayang saha. Nah, kahayang akang apa kahayang Gusti Allah? Ya, kahayang Gusti Allah saya gitu. Dasar nu hayang gering gitu. Nah, lamun gitu belajar akan narima. Akan nampi tarima pemberian Allah anu tidak sesuai dengan keinginan akang. Wah, dibantah faktor kan misalnya. Ya. Saya harus belajar menerima. Akhirnya apa coba? Itu jadi motivasi saya. Saya belajar menerima pemberian Allah yang tidak sesuai dengan keinginan. Dalam jangka 1 bulan, alhamdulillah normal lagi kan. Badan normal lagi.
kecil lagi gitu. Kecil ya. lagi. Bekas lagi yang Iya. bengkak tadi. Betul. Sampai rumah sakit ngasih hadiah bantal. hasil kerja keras ya. Aduh, Pak Dery luar biasa ini. Udah normal lagi. Terus tapi memang sih sampai sekarang saya masih tetap cuci darah. Oh, masih tutup jalan. Tapi alhamdulillah sih ada pengobatan terbaik. Tapi alhamdulillah sampai sekarang jadi motivasi oke di rumah sakit. Ketika ada orang yang memang lagi ngedrop, datangan saya tuh naon, tong ngodrop, cep bangkit lagi. Alhamdulillah sampai sekarang seperti itu. Masih ada hikmahnya. Iya, gitu, ada hikmahnya. hikmahnya. Tapi betul, saya masih cuci darah sekarang. Saya pasien cuci darah, pasien HD, hemodialisis. Itu akibat dari Dari sebenarnya nggak sengaja deh Kang ya. betul. Ya artinya gini, dari setiap pengobatan ataupun apa tidak efek. Hasilnya Ada efek. ada resikonya juga ya. Resiko, Kang? ada resiko. Nah makanya kalau kita tidak siap dengan resiko, ya jangan terjun. Iya. Jangan terjun. Nah makanya begitu saya udah seperti ini ya udah mau tidak mau ya terima aja. Ini resiko saya. Tapi alhamdulillah yang penting saya dikuatkan aja sama Allah. Ya Allah saya minta satu kuatkan aja lah. Gitu aja. Pasrahin aja. Pasrah aja gitu. Ngeri juga sobat dekatnya. Iya. Dari awalnya mau mengobati ternyata malah diserang ya Kang itu. Betul. Pasti masih banyak ya Kang cerita-cerita ya. Oh luar biasa. Gak bakal cukup 1 hari kalau cerita yang kayak gini gak akan ada habisnya ya Kang ya. Betul. Oke, cukup aja dulu sekarang, mungkin lain waktu bisa cerita lagi ya Kang. Amin. Nah, kalau boleh tahu ini tempat apa sih? Bekam Praktek. apa tuh? BRC ya Kang ya? Bekam Rukiah Cikampek. Bekam juga di sini Kang. Ya, bekam dan juga rupiah. Di sini juga banyak terapinya. Ada pijat, macam-macam. Cuman kalau saya sekarang megangnya khusus rukiah. Oh, rukiahnya aja Iya. berarti ya. Betul. Jadi saya megang tentang konsultasinya aja. Ternyata banyaklah yang memang orang-orang yang bermasalah dalam rumah tangga, kesehariannya gitu. Oh, sahabat dekat, kalau ada yang mau dibekam atau nggak mau rukiah, tinggal langsung hubungi saja Kang Dery. Nanti saya cantumin nomor Kang Dery di kolom deskripsinya. Ada pesan-pesan mungkin yang buat sobat dagang? Ya, pesan saya gini. Kadang Allah itu memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Cuman kita yang berpikir jelek, bersuudzon, berprasangka buruk bahwa itu tidak baik. Padahal yakini semua yang terjadi dalam hidup ini yang terbaik buat kita. Semuanya yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah, makanya kita belajar menerima pemberian Allah walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Nah itu kuncinya. Kuncinya itu betul. Sobat dekat, benar sobat dekat. Suatu penutup yang bagus dari pesannya Kang Dery ini. Oke, mungkin segitu aja Kang Dery ya. Makasih atas waktunya mau menceritakan pengalaman rukiah. Amin. Semoga tambah besar nih usahanya. Amin. Kang Dery juga dikasih kesembuhan, kesehatan Amin. yang lebih baik lagi Kang Dery. Amin. Tambah sehat semuanya. Ya. Oke, sobat dekat, segitu aja podcast kita kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar kami lebih semangat bikin kontennya. Oke, ambil baiknya, buang buruknya. Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Maka dari itu kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain, karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Indra dari Jaga